Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bintang Hardianti. Nomor induk mahasiswa 010120131005. Bersama ini saya ingin membawakan salah satu tugas daripada ujian akhir semester dari Universitas Nasional Pasim, yaitu untuk mata kuliah Kewarganegaraan. Untuk soal nomor 1, bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dan jelaskan dengan contoh kasus pelaksanaannya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan berbasis hukum, di mana segala sesuatu bidang kehidupan diatur dalam badan hukum. Dalam hal ini, hak asasi manusia negara memiliki tanggung jawab guna menegakkan, melindungi, memenuhi dan menghormati, serta menunjukkan hak asasi manusia warganya. Walaupun demikian, fakta pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal, bahkan sempurna. Tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih jauh dan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pejabat, baik pelanggaran HAM yang berjenis langsung ataupun pelanggaran HAM yang secara tidak langsung. Tragedi Trisakti pada tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran tersebut yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa tewas dalam tragedi tersebut, yaitu adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidudin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto. Kasus yang lainnya adalah bom Bali ke-1 dan ke-2, yaitu pada tahun 2002 sampai 2005. Selanjutnya adalah kasus pembunuhan Munir pada tahun 2004. Dan selanjutnya adalah tragedi Semanggi ke-1 dan tragedi Semanggi ke-2, yaitu tahun 98 sampai 1999. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang lainnya di Indonesia. Soal nomor 2, apa makna demokrasi menurut saudara, dan jelaskan dengan contoh di negara kita. Makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang dapat mengubah hidupnya. Contoh demokrasi kita yaitu pemilihan presiden secara langsung. Sejak tahun 2004, bukan hanya sosok presiden tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanismenya hampir serupa dengan pemilu partai. Hanya objek yang dipilih berupa pasangan calon. Dan apabila sekali Pilpres tidak diperoleh mutlak, dilakukan Pilpres kedua, putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi secara kuat. Demokrasi terdapat juga di lingkungan di daerah kita, yaitu seperti pemilihan rukun tetangga. Soal untuk nomor 3, apa fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, dan jelaskan dengan 5 penjelasannya. Fungsi wawasan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan dalam semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan, dan juga untuk membentuk serta membina persatuan kesatuan bangsa negara Indonesia. Di antaranya yaitu adalah 1. Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup utama dalam membentuk visi ke depan secara nyata. Kedua, untuk mewujudkan setiap sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat dan mengharumkan nama bangsa. Yang keempat, menghargai setiap perbedaan kebudayaan yang ada. Kelima, menghormati orang yang sedang beribadah walaupun berbeda agama. Soal nomor 4. Konsep Tirgatra dan Pancagatra sudah tepatkah diterapkan di Indonesia, dan jelaskan dengan 5 alasannya.
Indonesia sudah menerapkan konsep Trigatra dan Pancagatra dengan baik. Di antaranya yaitu Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara didirikan di Indonesia, yaitu seperti yang pertama adalah geografi dari suatu negara, meliputi apa-apa saja yang ada di permukaan bumi negara tersebut. Unsur ini umumnya terbagi dua aspek, yaitu fenomena alam dan fenomena yang dipengaruhi oleh manusia. Faktor-faktor yang masuk ke dalam geografi diantaranya yaitu lokasi geografis suatu negara, bentang alam yang ada di wilayah tersebut, kondisi iklim dan cuaca yang terjadi di negara tersebut. Nomor 2 yaitu adalah kekayaan alam memiliki peranan penting dalam mengatur dan mempengaruhi kegiatan berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang besar karena memiliki zona peralihan atau zona waras. Yang ketiga yaitu adalah kependudukan. Indonesia mempunyai gambaran umum mengenai kondisi kependudukan lewat piramida penduduknya. Piramida ini menggambarkan persebaran umur dan gender penduduk di suatu wilayah. Piramida ini juga menggambarkan kondisi demografis yang sedang terjadi di suatu wilayah. Pancagatra merupakan aspek yang menyangkut kehidupan, pergaulan, serta interaksi antara manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya yaitu ideologi. Indonesia memiliki dasar ideologi berupa Pancasila. Pancasila memiliki core value yang tidak lekang oleh zaman sehingga selalu relevan setiap saat. Dengan 5 sila yang ada di dalam Pancasila memiliki nilai-nilai tertentu yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sosial budaya. Indonesia yang kaya akan budaya seperti lagu-lagu daerah yang beragam, tari-tarian tradisional kita yang unik, hingga makanan-makanan tradisional yang sangat lezat yang juga menjadi faktor mendukung perekonomian di Indonesia. Hal ini juga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Soal nomor 5, buatlah kesimpulan tentang teori von Thunen. Teori von Thunen itu adalah teori lokasi pertanian von Thunen. John Hendrik von Thunen pada tahun 1783-1850 adalah seorang ahli ekonomi pertanian asal Jerman yang membuat teori tentang lokasi pertanian pada awal abad ke-19. Beliau mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatan di daerah tempat tinggalnya. Pada zaman itu banyak wilayah pertanian terletak di wilayah yang tidak strategis. Petani yang berada jauh dari pusat kota harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk menjual hasil panennya. Padahal di zaman tersebut, alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil panen pertanian masih berupa gerobak yang ditarik oleh sapi, kuda ataupun keledai. Biaya yang transportasi yang dibayarkan tidak sebanding dengan upah yang didapatkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kita sangatlah mahal sebagai pusat pasar. Jadi inti dari teori von Thunen ini adalah bahwa harga sewa lahan pertanian akan berbeda-beda nilainya, tergantung tata guna lahannya. Jika lahan yang berada di dekat kota atau pusat pasar akan lebih mahal. Sebaliknya jika lahan yang jauh dari pusat kota, maka biaya transportasi yang akan meningkat. Penggambaran pada keruangan pertanian menurut von Thunen adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar pola keruangan pertanian menurut von Thunen tersebut nampak bahwa lingkaran tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah ada di sebelah kiri, yakni bagian isolate state menunjukkan daerah yang teratur. Hal ini nampak pada ring lingkaran-lingkaran yang terbentuk rapi dan berulang. Sedangkan untuk bagian yang kedua yaitu adalah di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa terdapat moda transportasi sungai di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semua petani akan memaksimalkan produktivitas
lahan yang dimiliki mengikuti permintaan dan pasar. Setelah mengamati gambar dengan dua bagian yang berbeda tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori von Thunen ini menitik beratkan pada perbandingan hubungan antara biaya produksi, harga pasar, dan biaya transportasi. Dalam hal ini, petani memiliki kewajiban untuk memaksimalkan keuntungan yang harus didapatkan oleh para petani. Demikianlah tugas daripada ujian akhir semester untuk mata kuliah kewarganegaraan yang saya bawakan. Terima kasih dan salam sejahtera.